Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anissa Maharani dengan NIM 2310703093 akan menjelaskan tentang pendekatan makna kumagza yang dipopulerkan oleh Profesor Dr. Phil Sahiran Syamsuddin MA. Sebelum ke pendekatan makna kumagza, saya akan menjelaskan tentang biografi singkat beliau. Sahiran Syamsuddin lahir di Cirebon tahun 1968. Keluarganya berlatar belakang keagamaan aliran Sunni tradisional. Beliau sejak kecil akrab dengan pemahaman agama yang diperolehnya di Pondok Pesantren Raudul Qalimin Cirebon. Setelah tamat aliyah, beliau melanjutkan pendidikan perguruan tinggi S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan tafsir hadis. Melanjutkan perguruan tingginya di McGill University of Canada dan berhasil meraih gelar master pada 1998. Melanjutkan S3 di Otto Friedrich University of Bamberg, Jerman dan meraih gelar doktor pada 2006. Saat ini beliau menjadi Wakil Rektor 2 bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan juga dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pendekatan makna kumagza. Pendekatan makna kumagza terdiri dari 3 kata. Makna yang berarti makna, magza berarti signifikansi. Keduanya diambil dari bahasa Arab. Sedangkan kum berarti dengan diambil dari bahasa Latin. Pendekatan makna kumagza merupakan pendekatan yang ditawarkan Sahiran Syamsuddin dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran pada masa kontemporer ini, sehingga kita dapat merasakan bahwa Al-Quran sesuai dan relevan untuk segala zaman. Pendekatan makna kumagza adalah satu pendekatan di mana seseorang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka menggali 3 hal, yakni al-makna al-tarikhi, al-magza al-tarikhi, dan al-magza al-mutaharrik. Al-makna al-tarikhi atau makna historis, yakni makna yang mungkin dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan ayat kepada Rasulullah. Al-magza al-tarikhi atau pesan utama Al-Quran, pesan utama Allah yang ingin ditanamkan kepada Rasulullah. Pesannya ini biasanya pesan moral atau pelajaran penting. Al-magza al-mutaharrik atau signifikansi dinamis yang kekinian. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51, saya mengambil dari pidato Profesor Sahiran saat acara pengukuhan guru besar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Profesor Sahiran Syamsuddin mengatakan, jika kita hanya mengambil maknanya saja dari surah Al-Ma'idah ayat 51 ini dan tidak memperhatikan al-magzanya, maka banyak dari kita yang tidak mau berteman dengan non-muslim, karena sebagian ayat itu memang ada yang muhtamat atau jelas, ada juga yang mutasyabihat. Jadi jangan sampai keliru memahami ayat-ayat yang termasuk mutasyabihat, termasuk surah Al-Ma'idah ayat 51, karena tidak disebutkan magza al-tarikhinya, sehingga tidak diketahui pesan utamanya. Tetapi kita bisa mengerti magza al-tarikhi dari konteks historis atau sejarah. Jadi sebelum perang Badar, Yahudi itu datang pada Rasulullah mengatakan jika mereka tidak mau ikut untuk menyerang musyrik Mekah. Lalu Rasulullah menjawab, tidak apa-apa jika memang tidak mau membela Madinah. Kaum Muhajirin dan Ansor serta komunitas lainnya yang akan tetap mempertahankan Madinah.
Kesimpulan dari ayat ini, jika dilihat dari konteks sejarah dan analisa linguistik Al-Maghzi Al-Tarihi, pesan utamanya adalah bukan larangan berteman dengan non-muslim, tetapi larangan melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian bersama, karena perjanjian politik piagam Madinah dikhianati oleh Yahudi pada masa itu. Jadi intinya, dilarang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian bersama dengan siapapun. Yang melakukan pengkhianatan, maka bersiap-siap untuk tidak dipercaya lagi oleh yang dikhianati. Berteman dengan non-muslim boleh-boleh saja asal bisa mempertahankan perjanjian, baik itu bisnis, politik, atau apapun itu. Sekian penjelasan pendekatan makna kumaksa oleh Profesor Dr. Sairan Syamsuddin dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.